Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali lewat channel Darussalam Kalipakung, yang pada kesempatan ini kami mengundang seorang yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Khairi Masruhi, sarjana pendidikan, yang beliau kebetulan sampai hari ini masih menjadi Kepala MTS Darussalam Kalipakung. Lebih dahulu kami sapa. Assalamualaikum Pak Rohi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Pada pagi hari ini saya sengaja ingin ketemu dengan Pak Rohi. Yang pertama ya silaturahim dan rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Yang kedua ada beberapa informasi yang perlu kami dapat secara kebetulan. Sampai hari ini Pak Masruhi masih berkedudukan sebagai Kepala MTS Darussalam Kalipakung. Yang lebih dahulu yang perlu saya tanyakan, udah berapa tahun ya Pak Rohi di MTS Darussalam? Kalau pengabdian saya di MTS berarti kan awal berdirinya tahun 1996. Pesantren Darussalam berdiri tahun 1995, kemudian tahun 1996 berdiri MTS. Sejak itu saya langsung mengabdi di MTS Darussalam sampai dengan detik ini. Kemudian menjadi guru, menjadi wali kelas dan seterusnya, bahkan yang terakhir ini dari tahun 2012 saya diangkat menjadi kepala MTS Darussalam. Ya. Selain kepala MTS, Pak Rohi kan menjabat juga di yayasan ya. Yayasan, dan kalau di SMK ada jabatan yang dimiliki enggak? Ya. Kebetulan di SMK saya dipercaya menjadi ketua komite SMK Darussalam. Kemudian di yayasan juga kami menjadi wakil sekretaris di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung. Ini yang perlu kami tanyakan, bagaimana keberadaan MTS Darussalam sekarang ini ya, yang notabene MTS adalah sekolah yang pertama didirikan di Yayasan Darussalam gitu ya. Itu MTS Darussalam Kalipakung adalah lembaga yang pertama didirikan di sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung ya. Sejak saat itu secara keberadaan sekolah, sisi fisik gedungnya itu memang ya awal didirikan memang hanya ada kurang lebih hanya dua kelas. Alhamdulillah berkembang sampai detik ini selalu eksis, walaupun mengalami pasang surut jumlah atau kuantitas dari siswa MTS Darussalam. Nah, dengan harapan
mudah-mudahan eksistensi MTS Darussalam sejak tahun 1996 sampai detik ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan untuk masyarakat secara luas. Insya Allah saya sendiri sebagai orang tua memang sedang memprihatini tentang keberadaan MTS Darussalam, satu-satunya sekolah formal yang kami dirikan pada waktu itu pertama kali ya. Sehingga insya Allah untuk tahun ini kami akan berusaha ya, bahwa di pesantren itu nanti akan ada kelas khusus ya. Yang mudah-mudahan aja untuk tahun ini santrinya tambah banyak sehingga nanti ada kelas khusus dari MTS Darussalam ini yang ada di pesantren, sehingga bagi mereka para wali santri yang kepengen putra putrinya meneruskan di MTS tetapi yang MTS-nya ada di pesantren, insya Allah pada tahun ini akan kami laksanakan. Nah, ini langkah-langkah paroki sebagai kepala yang ini kan sebentar lagi akan masuki tahun ajaran baru. Untuk langkah-langkah untuk pencarian siswa yang untuk di luar pesantren itu sudah sampai di mana? Kebetulan untuk saat ini kita menjelang tahun ajaran baru, kami dari pimpinan lembaga sudah menginstruksikan dan membentuk panitia penerimaan siswa baru. Bahkan sudah membuat program kerja, bahkan sudah melangkah, bahkan estimasi walaupun belum 100% ya sudah ada dari panitia penerimaan siswa baru. Kemudian keberadaan MTS saat ini ya, memang di wilayah sekitar kami hampir radius berapa kilometer itu sudah ada lembaga-lembaga yang setara ya. Dari mulai desa tetangga Danawari, kemudian Kalibakung sendiri ada, kemudian ke bawah di desa tetangga Bukateja, kemudian desa Harjawinangun, kemudian Batu Agung, Banjaranya. Kalau kita itu berarti hampir setiap desa itu ada lembaga yang setara dengan kami, lembaga kami di MTS. Nah ini berdampak pada setiap tahun, yaitu ketika penerimaan siswa baru memang dampak yang sangat kelihatan itu adalah dari sisi kuantitasnya, sehingga kami harus bekerja semaksimal mungkin dengan upaya celah-celah apapun harus kami lakukan untuk meraih agar kelas kami itu terpenuhi sesuai dengan kuota yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu ketika yayasan ya memiliki program, kemudian untuk yang dari jauh yang berasrama atau di pesantren ini kemudian masuk ke MTS, ini adalah bisa menambah jumlah siswa kita nanti akan lebih banyak atau berkembang lebih tinggi. Harapan kami memang seperti itu, sehingga kami dari lembaga MTS Darussalam beserta segenap Dewan Guru dan Panitia selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ini di tahun ajaran ini banyak siswa yang nyantri ya, kemudian banyak siswa yang bersekolah di MTS Darussalam Kalibakung. Ini adalah harapan dan kami selalu berdoa demikian. Insya Allah saya sendiri untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini memang sedang mempersiapkan ya, kerja kerasnya itu dibandingkan pada tahun-tahun lalu
Insya Allah saya sedang punya program, nanti akan masang banner di tempat banner yang biasa untuk orang-orang yang nyalon bupati, nyalon DPR itu di kota seperti di Penjaran. Saya punya rencana akan masang banner di sana. Ya. Jadi ini dalam rangka biar Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung pada umumnya itu semakin berkembang, dan khususnya pada sekolah yang paroki sedang ditangani yaitu MTS. Kaitannya dengan kemajuan, ya, prestasi yang dimiliki oleh MTS Darussalam Kalipakung ini barangkali ya sedikit mungkin apa yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau tingkat-tingkat yang lain sudah ada yang pernah diraih apa belum? Ya karena kami lembaga yang tertua, mestinya lebih banyak prestasi kami, baik di tingkat lokal, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Bahkan terakhir sampai kemarin itu mengikuti lomba PSHT, ya, itu sampai tingkat kasidenan, itu juara-juara, ya. Dan kami juga piagam-piagam kami kumpulkan, itu termasuk untuk entry point ketika ada visitasi. Kemudian di samping lomba-lomba, kami lebih menekankan kepada program-program harian yang dilaksanakan, ya. Karena kami lembaga di bawah naungan pesantren Darussalam, ini mestinya ya, apalagi madrasah sanawiyah yang berbasis pesantren, kemudian kalau sanawiyah itu lekat dengan sisi keagamaannya. Makanya ini pun kami seimbangkan, baik itu pendidikan yang berbau agama dan pendidikan yang sifatnya umum, ya, biar seimbang. Kemudian dalam prakteknya kesehariannya pun itu kami mengedepankan kebiasaan-kebiasaan, malah sejak awal berdiri MTS itu kebiasaan sholat duha, kebiasaan tadarus, ya, kebiasaan sholat zuhur berjamaah, ya. Itu alhamdulillah sampai detik ini masih istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini dikandung maksud menumbuh kembangkan pada peserta didik, menerapkan sisi afektif, kebiasaan-kebiasaan agar tertanam, sehingga ketika di luar sekolah pun, ketika sudah tidak sekolah pun, itu sudah terbiasa melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Itu Pak Kiai yang saya sampaikan, dan insya Allah masih banyak perkembangan-perkembangan yang lain yang kadang-kadang kita tidak disadari bahwa MTS kita itu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Terus kaitannya dengan karakter atau akhlak, karena MTS Darussalam ini kan ya masih ada yang antara yang mondok dengan yang tidak mondok itu, menurut pengamatan Parohi kaitannya dengan akhlakul karimah ataupun unggah-ungguhnya itu sama apa ada bedanya? Ya, ini sesuai dengan visi dari MTS Darussalam adalah yang terakhir itu adalah menciptakan siswa yang berakhlakul karimah. Ya. Sehingga ketika kami punya visi seperti itu, kita harus bekerja semaksimal mungkin, bekerja keras agar anak-anak peserta didik kami itu ya bisa memiliki akhlak yang baik. Ya. Makanya kami
kami biasakan program-program yang dilaksanakan di MTS Darussalam seperti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, tadarus, kultum. Ini adalah dalam rangka membentuk karakter, kebiasaan seperti itu. Sehingga penerapan yang seperti itu, nah, ini akan memberikan pencerahan pada mempengaruhi pola pikir peserta didik. Sehingga apa yang disampaikan antara ilmu dengan adab itu lebih tinggi. Adab berarti ini adalah karakter, sikap. Nah, sikap atau perilaku anak. Tidak ada artinya manakala siswa kita berprestasi tetapi dari sisi pengetahuan saja. Tetapi dari sisi karakter, dari sisi akhlak, mental peserta didik kita misalkan lemah, itu tidak akan berarti. Maka kami lebih menekankan kepada adab terlebih dahulu dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik di setiap kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan kami. Itu seperti itu. Ya, memang harus di era sekarang itu yang namanya akhlakul karimah atau karakter itu harus ditekankan ya. Karena sekarang masyarakat itu sudah merasa merasa bingung. Anak-anak disekolahkan tapi ternyata setelah selesai sekolah ya kepada orang tua unggah-ungguhnya juga seperti itu, apalagi kepada orang lain ya, sehingga sekarang masyarakat itu sudah mulai cenderung ya, bahwa pendidikan itu yang paling baik adalah pendidikan yang bernapasan agama, dan lebih baik lagi kalau bisa itu di pondok pesantren. Oleh karena itu pada Pak Mas Ruhi sebagai kepala, buatlah program-program yang nyata biar para wali santri atau para alumni itu tahu bahwa ternyata MTS Darussalam betul-betul membina dan mengarahkan kepada anak didiknya itu menjadi anak yang baik. Meskipun ya yang namanya ilmu yang paling kelas masih lanjutan pertama itu ya setinggi-tingginya ya seperti itulah. Jadi oleh karena itu yang penting itu karakter dulu. Dan insya Allah kalau yang ada di pondok pesantren kami sendiri yang ikut nangani langsung, sehingga kami berharap untuk tamatan MTS, minimal MTS saja sudah ya paling tidak sudah bisa membaca kitab kuning meskipun masih sifatnya geladak-geladuk ya. Jadi ini program ini nanti didukung ya, sehingga nantinya orang-orang yang menyekolahkan putra-putrinya di MTS yang ada di Darussalam ini nanti akan merasa bangga dan merasa puas bahwa anaknya itu sekolah 3 tahun di Pondok Pesantren Darussalam itu ya manfaatnya besar sekali, bukan hanya ilmu yang bersifat sosial saja, tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, terutama bisa membaca kitab kuning. Itu yang seperti itu supaya diprogram oleh MTS, dan kami di sini juga tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk anak-anak yang tamatan dari Pondok Pesantren Darussalam, baik dari MTS-nya maupun dari SMP-nya, apalagi dari aliyahnya itu harus, dan STM dan SMK-nya harus bisa membaca kitab kuning. Itu program yang memang sedang kami rintis dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita rasakan ya. Apalagi dengan adanya program pengabdian, di mana pengabdian anak-anak yang tamatan SMK, tamatan aliyah
itu ada kewajiban ngabdi 1 tahun di sini yang tanpa biaya ya. Tetapi di sini saya gembleng ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, ya, ilmu tafsirnya, dan ilmu bahasa, ya, ini yang saya gembleng. Ya, ini mudah-mudahan nanti MTS Darussalam itu juga bisa menyongsong, ya, terhadap program ini sehingga tamatan dari sini itu tidak memalukan kepada masyarakat. Loh, sementara untuk program-program kedepannya yang ada bagi Pak Masruh itu sementara apa ya untuk MTS Darussalam? Kembali lagi pada karakter tadi, ya, bahwasanya kebetulan di MTS Darussalam itu untuk kelas 9 itu masih ada siswa yang kebetulan santri di pesantren Darussalam. Ketika anak yang nyantri dan ketika anak yang murni tidak nyantri, hanya sekolah saja di MTS Darussalam, itu memang kalau kita menilai secara psikologi, kebiasaan itu memang jauh berbeda. Maaf, bukan berarti kami melemahkan pembelajaran yang ada di MTS, bukan ya, tetapi ini memang kelebihan yang ada di pesantren, ya. Sehingga kalau boleh saya katakan, pendidikan karakter yang sesungguhnya ya itu yang ada di pesantren, seperti itu. Bukan berarti lemah MTS-nya, tetapi memang pesantrennya yang memang karakter yang sesungguhnya itu ada di situ. Nah, makanya program kami agar MTS itu lebih bersemangat dan kami berharap secara kuantitas ini juga bertambah. Kebiasaan setiap Jumat adanya takliman, digabungnya antara lembaga pendidikan yang murni yang ada yang bukan nyantri dan siswa baik MTS ataupun sekolah yang lain, kemudian yang nyantri gabung, ya. Minimal ada dalam 1 minggunya gabung antara siswa yang dari pesantren dan bukan pesantren. Nah, ini suasana bergabungnya itu secara psikologi nanti akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren. Apalagi nanti kami punya keinginan program agar siswa yang ada di MTS murni dan siswa MTS yang di pesantren ada jam-jam khusus program monggo dari pesantren memberikan materi pembelajaran apa dibarengkan antara siswa yang murni dengan siswa yang dari pesantren. Nah, ini artinya pembauran diharapkan akan mempengaruhi karakter siswa yang ada di MTS murni dengan yang ada di pesantren. Nah, ini harapan-harapan dari kami, ya, sehingga tetap kami selalu berdoa mudah-mudahan semua pengurus pesantren, semua pengurus-pengurus yang ahli dalam berpikir untuk kemajuan pesantren, kami berharap, kami berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa berpikir jernih demi kemajuan, demi kecerdasan, demi akhlakul karimah masyarakat terutama yang bersekolah di Darussalam. Itu. Ya. Insya Allah saya sendiri untuk nanti habis Lebaran ini program-program itu akan kami galakkan kembali, ya. Jadi pengajian taklim yang digabung jadi satu, ya. Itu manfaatnya memang bukan hanya sekedar dari segi keilmuan aja, tapi dari pembauran, ya, sehingga akhirnya ya mereka itu merasa bangga bahwa ternyata saya ini temannya banyak. Itu nanti akan saya galakkan. Tambahan lagi tadi yang Pak Ruhi sampaikan, insya Allah kami meresponnya. Samping itu perlu kami sampaikan pada Pak Ruhi, itu kalau bisa, kita kan sudah punya PLK, ya. PLK itu yang kaitannya dengan ID dan juga sudah punya
yang namanya lab bahasa ya. Ini silakan, itu BLK kebetulan ini yang menangani ada di sini ya. Untuk MTS itu manfaatkan tentang komputer biar anak-anak kita tamatan dari MTS itu lihai dalam komputernya, lihai dalam masalah IT-nya, dan lihai dalam masalah bahasa. Saya malah sedang mendambakan bagaimana di Pondok Pesantren Darussalam itu nanti akan ada bahasa, bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi kita bisa mengundang guru bahasa, baik bahasa Jepang maupun bahasa Mandarin. Sebab itu bahasa-bahasa itu ya meskipun itu bukan bahasanya orang kita ya, tapi itu bahasa yang untuk jembatan bagaimana nanti anak-anak kita setelah selesai dari pondok pesantren itu bisa mencari nafkah di luar negeri, bisa mencari nafkah di negara orang lain ya. Ini adalah bahasa diantaranya yang sangat berperan adalah ya terutama bahasa Inggris ya, syukur bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Tapi jangan meninggalkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga peranannya sangat penting karena ya bahasa Arab juga termasuk bahasa internasional apa ya? Bahasa Arab masuk ya. Inggris kan? Iya, bahasa Arab saya lihat, saya yang pulang pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh, mereka yang orang pintar bahasa Arab itu manfaatnya besar di sana. Kalau datang ke sana jadi mutawib ya, orang yang namanya jadi mutawib ya, yang nganterkan orang-orang haji, orang-orang umroh itu orang yang punya kemampuan bahasa. Meskipun terkadang saya tanya tamatan apa sih sampean, ya hanya tamatan MTS, ada lagi yang tamatan aliyah ya. Yang perguruan tinggi itu jarang-jarang, tetapi bahasanya itu lumayan sehingga dia itu bisa menjadi apa yang namanya pembimbing, menjadi mutawib di sana ya, imbalannya juga lumayan ya, di samping mereka bisa melaksanakan umroh, bisa melaksanakan haji, tapi imbalan uangnya juga lumayan. Nah, ini perlu di MTS Darussalam tentang bahasa itu ditingkatkan, dan tentang IT ya silakan untuk dimanfaatkan ya BLK yang kita miliki biar menambah ya poin pada anak-anak, khususnya anak-anak MTS Darussalam ya. Tahun inilah habis Lebaran coba dibicarakan dengan Mas Sahrul yang saya serahi untuk menangani tentang PLK itu bagaimana caranya. Ya, terima kasih. Kemudian perlu kami tambahkan Pak Kiai bahwa kami bersyukur MTS Darussalam Kalipakung ini lembaga tingkat lanjutan pertama, tetapi fasilitasnya komplit. Kami terima kasih kepada yayasan. Memang yayasan kami menyediakan berbagai macam sarana ya, artinya sarana tambahan ya, sarana tambahan kayak lab komputer juga sudah ada, kami tidak memikirkan, tinggal pakai ya. Kemudian ini ada lagi sarana era sekarang digital ya, sudah ada IT, ada PLK ya, yayasan sudah menyiapkan, kami tinggal pakai ya. Kemudian kelengkapan yang lain ya. Nah, kayak kebetulan di Yayasan Darussalam ini ada SMK ya, SMK itu ada perbengkelan ya, TKR dan lain sebagainya. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada ya, kalau kami MTS ini yang sering dipakai ya paling sebatas hanya lab IPA, lab komputer, kemudian PLK itu kaitannya dengan IT atau digitalnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, MTS sudah mampu memanfaatkan itu. Nah, ini yang terbaru PLK, nanti kami akan
koordinasi dengan yang menangani PLK ini. Terima kasih Pak Kiai. Itu ada tambahan lagi, radio. Ya. Iya. Jadi radio itu kan sebetulnya luar biasa. Dan jarang-jarang yang namanya pesantren itu punya radio itu jarang-jarang. Bahkan kalau di tingkat kabupaten Tegal ya kayaknya ya jarang lah ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk anak-anak MTS mungkin yang dilihat kayak bakat ngomong ya. Silakan untuk belajar jadi penyiar ya. Di siaran di radio. Itu juga fasilitas ya. Dan ini luar biasa, yang lain tidak ada ya. Hanya di MTS Darussalam yang pesantrennya itu punya radio. Ya, jadi itu dimanfaatkan. Ini nggak apa-apa ya. Dan ternyata sekarang juga banyak santri-santri yang saya latih untuk jadi penyiar. Sekarang sudah lihe dan insya Allah nanti kalau sudah lihe dapat sertifikat dari sini, kemudian setelah keluar dari sini bisa melamar di radio-radio lain, bahkan mungkin di TV ataupun atau yang lain itu bisa ya. Makanya MTS jangan sampai ketinggalan, ikuti nanti untuk program di radio ya. Nanti hubungi saja Pak Humeid sebagai manajernya atau Mas Rido sebagai koordinator penyiar di Radio Darussalam. Ini sangat penting ya. Yang terakhir barangkali ada himbauan pada masyarakat pada umumnya ya kaitannya dengan MTS Darussalam khususnya dan umumnya pondok pesantren. Yang terakhir kami sampaikan untuk masyarakat Kalibakung dan sekitarnya, kalau mau pintar dan mau berakhlakul karimah, kenapa harus mahal? Ya. MTS Darussalam, insya Allah ini bisa menjembatani itu semuanya. Nah, sebab kami dari awal memiliki visi seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, bahwasanya MTS Darussalam memiliki program khusus yatim pun itu sama sekali tidak yatim. Artinya monggo barangkali ada anak yang betul-betul yatim piatu, silakan daftarkan ke MTS Darussalam, tidak dibonus biaya spesial. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah masyarakat mampu menilai keberadaan MTS Darussalam. Tamatan MTS Darussalam ya, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan insya Allah akhlaknya pun baik ya. Itu saja Pak Kiai yang saya sampaikan dengan penuh harapan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk berjuang untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Mas Rohi yang telah menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan MTS Darussalam, dan mudah-mudahan MTS Darussalam khususnya dan umumnya pondok pesantren Darussalam pada tahun ajaran baru tahun 2024 ini akan semakin berkembang, semakin bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya. Dan ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi dengan pada kesempatan yang lain ya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.